4 tahun lalu, Bayu Santoso kehilangan semuanya dalam satu perkara yang bahkan tidak pernah ia lakukan. Perusahaannya dirampas, istrinya pergi, putrinya tumbuh tanpa mengenal wajah ayah kandungnya. Dan sementara Bayu duduk di balik jeruji, orang-orang yang menghancurkan hidupnya justru menjadi kaya, dihormati, bahkan disebut sebagai orang baik. Ketika akhirnya bebas, Bayu tidak pulang sebagai lelaki yang sama. Ia tidak membawa senjata, ia tidak mencari preman. Ia hanya membawa sebuah buku tua, beberapa nama, dan satu pelajaran yang mengubah hidupnya. Untuk menghancurkan seseorang, kadang kau tidak perlu menyentuhnya sama sekali. Cukup temukan utangnya, ketakutannya, dan satu rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Selama bertahun-tahun, Bayu menyimpan satu nama dalam ingatannya. Setelah bebas, ia mulai memburu mantan jaksa yang ia yakini telah menjebaknya. Namun, tepat ketika balas dendamnya hampir selesai, ia menemukan satu fakta yang membuat seluruh rencananya runtuh. Orang yang paling ia benci ternyata bukan dalang sebenarnya. Dan yang jauh lebih buruk, musuh sesungguhnya kini mulai mendekati putrinya. Pada saat itu, Bayu harus memilih, menyelesaikan balas dendam yang ia bangun selama bertahun-tahun, atau menyelamatkan satu-satunya bagian hidupnya yang masih mungkin ia dapatkan kembali. Pada awal Februari 1998, Surabaya terasa seperti kota yang sedang menahan napas terlalu lama. Harga beras naik hampir setiap minggu. Harga solar berubah sebelum orang sempat menghafalnya. Di warung kopi dekat pelabuhan Tanjung Perak, para sopir lebih sering membicarakan nilai dolar daripada sepak bola. Orang-orang yang beberapa bulan sebelumnya masih berani mengambil kredit untuk membeli truk bekas, mulai menjual gelang emas istri mereka hanya untuk membayar cicilan. Bayu Santoso berusia 30 tahun dan masih percaya bahwa kerja keras bisa mengalahkan keadaan. Ia memiliki sebuah perusahaan angkutan kecil bernama Santoso Jaya Transport. Kantornya hanyalah ruko 2 lantai yang cat depannya mulai mengelupas karena udara laut. Di lantai bawah ada meja kayu, telepon kabel berwarna krem, mesin faks yang kadang bekerja dan kadang hanya mengeluarkan bunyi mendengung, serta lemari besi kecil yang lebih sering berisi kwitansi daripada uang. Bayu memiliki 4 truk. 2 diantaranya keluaran akhir tahun 80-an, 1 Mitsubishi Fuso yang masih cukup baik, dan 1 truk yang mesinnya harus dipanaskan hampir setengah jam setiap pagi agar tidak mati di tengah jalan. Bagi perusahaan besar, 4 truk bukanlah apa-apa. Bagi Bayu, 4 truk itu adalah seluruh hidupnya. Setiap kendaraan mempunyai nama yang ia tulis kecil dengan cat putih di bagian belakang. Ia mengenal suara mesin masing-masing seperti seorang ayah mengenali suara batuk anaknya. Istrinya, Ratih, sering menertawakannya. Kalau kamu merawatku seperti merawat Fuso itu, mungkin aku tidak akan pernah sakit, katanya suatu malam sambil menghitung tumpukan kwitansi. Bayu duduk di lantai karena kursi kantor mereka hanya ada 2. Di luar, hujan turun di atas seng gudang dan terdengar seperti segenggam kerikil dilemparkan dari langit. Fuso tidak pernah protes kalau aku pulang jam 2 pagi. Ratih melemparkan penghapus ke arahnya. Saat itu, kandungan Ratih baru beberapa minggu. Mereka sudah sepakat jika bayi mereka perempuan, namanya Nadia. Ratih ingin nama yang sederhana dan mudah dipanggil. Bayu awalnya mengusulkan nama panjang seperti anak pejabat, tetapi Ratih mengatakan anak mereka tidak membutuhkan nama yang panjang untuk menjadi orang besar. Yang penting bapaknya jangan bangkrut dulu sebelum dia lahir. Mereka tertawa. Pada masa itu, Bayu belum tahu bahwa manusia sering tertawa paling keras beberapa langkah sebelum hidup mereka berubah. Peluang besar datang melalui Haris Wicaksono. Haris adalah teman Bayu sejak sekolah menengah. Mereka berbeda hampir dalam segala hal. Bayu berbicara cepat, gampang percaya kepada orang, dan merasa tidak enak menagih utang. Haris sebaliknya, ia selalu berpakaian rapi, bahkan ketika datang ke gudang. Rambutnya disisir ke belakang dengan minyak rambut, sepatu hitamnya jarang berdebu,
dan ia mempunyai kemampuan membuat orang merasa seolah-olah setiap percakapan dengannya merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Haris memiliki 20% saham Santoso Jaya Transport. Ia tidak pernah ikut mengemudikan truk, tidak pernah mengganti ban, tidak pernah tidur di jok kendaraan di pinggir jalan Pantura. Tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Bayu, kenalan. Pada suatu sore, Haris masuk ke kantor membawa map coklat tebal. Kita dapat kesempatan dari Tanjung Perak. Bayu sedang membetulkan kipas angin. Kita sudah tiap hari masuk Perak. Bukan angkut karung kopi atau suku cadang motor, ini kontainer. Bayu berhenti bekerja. Haris membuka map itu. Sebuah perusahaan importir baru membutuhkan angkutan tetap dari pelabuhan ke beberapa gudang di kawasan Margomulyo dan Rungkut. Volume pekerjaannya hampir 5 kali lipat dari pekerjaan terbesar yang pernah mereka tangani. Bayu membaca angka di halaman terakhir 3 kali. Haris, kita cuma punya 4 truk. Kalau kontrak ini jalan, Pang akan kasih leasing. Pang sekarang bahkan takut kasih payung waktu hujan. Kamu masih berpikir seperti sopir, Yu. Mulai berpikir seperti pemilik perusahaan. Kalimat itu mengenai sesuatu dalam diri Bayu. Ia memang lelah dianggap sekedar sopir yang kebetulan memiliki 4 kendaraan. Ia ingin Nadia lahir ke dalam kehidupan yang berbeda dari kehidupan masa kecilnya. Ia tidak ingin anaknya mengetahui bagaimana rasanya menunggu tanggal gajian hanya untuk membeli buku sekolah. Bayu akhirnya menandatangani kontrak itu. 6 bulan berikutnya menjadi bulan-bulan terbaik Santoso Jaya Transport. Mereka menambah 2 truk melalui leasing, menyewa sebidang gudang kecil, mempekerjakan seorang staf administrasi dan 3 sopir baru. Untuk pertama kalinya, Bayu membeli sebuah televisi baru untuk rumah mereka, bukan barang bekas dari saudara. Ratih marah karena menurutnya uang itu seharusnya disimpan. Tetapi malam itu, mereka tetap duduk bersama di ruang tamu dan menonton berita mengenai keadaan politik Jakarta, demonstrasi mahasiswa, nilai rupiah, dan perusahaan-perusahaan yang jatuh satu demi satu. Bayu memegang tangan Ratih. Kalau keadaan membaik, tahun depan kita cari rumah sendiri. Ratih menatapnya. Jangan janji kalau kamu tidak yakin. Aku yakin. Itulah janji yang kemudian paling lama menghantuinya. Pukul 4:50 pada suatu pagi di bulan Agustus, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Bukan menggedor, 3 ketukan pelan. Bayu terbangun dan mengira salah satu sopir datang karena ada masalah dengan kendaraan. Ratih ikut bangun. Siapa? Entahlah. Bayu berjalan ke ruang depan, hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Ketika pintu dibuka, 4 petugas berdiri di teras. Di belakang mereka ada seorang pria muda dengan kemeja putih bersih yang lengannya digulung tepat 2 kali. Ia mungkin berusia 37 atau 38 tahun. Wajahnya tenang. Pak Bayu Santoso? Iya. Saya Darmawan Kusnadi dari Kejaksaan. Kami perlu bicara mengenai kontainer nomor JKTU 472. Bayu tidak mengenali nomor itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya, petugas sudah menunjukkan surat penggeledahan. Ratih muncul di belakangnya dengan wajah pucat. Ada apa, Mas? Bayu menoleh. Pasti salah administrasi. Ia benar-benar mempercayai kalimat itu. 2 jam kemudian, ia tidak lagi yakin. Kontainer 472 telah dibawa menggunakan salah satu truk Santoso Jaya Transport 3 hari sebelumnya. Di dalamnya ditemukan ratusan barang elektronik impor tanpa dokumen resmi, komponen komputer bernilai tinggi, serta beberapa barang lain yang seharusnya tidak pernah melewati pelabuhan tanpa pemeriksaan khusus. Surat jalan mencantumkan nama perusahaannya, ada tanda tangannya, ada cap perusahaan. Bayu melihat tanda tangan itu lama, mirip sekali. Tidak sempurna, tetapi cukup mirip sehingga untuk sesaat ia sendiri merasa seolah-olah mungkin pernah menandatanganinya dalam keadaan terburu-buru.
Ini bukan tanda tangan saya. Darmawan duduk di seberang meja pemeriksaan. Mirip? Mirip bukan berarti milik saya. Ada cap perusahaan. Cap ada di kantor. Siapa yang punya akses? Saya, Ratih, bagian administrasi, kadang Pak Haris. Darmawan mengangkat mata. Haris Wicaksono. Partner saya. Nama itu dicatat. Bayu menjelaskan bagaimana sistem pengambilan kontainer bekerja. Ia meminta agar mereka memeriksa catatan gerbang pelabuhan, buku masuk gudang, petugas yang bertugas malam itu, serta dokumen dari perusahaan pemberi kontrak. Beberapa hari kemudian, ia mendapat jawaban. Catatan tertentu tidak tersedia. Komputer terminal mengalami gangguan. Buku manual pergantian shift hilang. Salah satu petugas sedang tidak masuk. Seorang supir bernama Rudi menjadi orang yang paling penting dalam perkara tersebut. Rudi bekerja untuk Bayu hampir 2 tahun. Bayu pernah memberinya uang ketika anak pertamanya masuk rumah sakit. Dalam pemeriksaan pertama, Rudi berkata ia menerima kontainer berdasarkan surat yang diberikan seorang petugas lapangan yang tidak dikenalnya. 3 minggu kemudian, keterangannya berubah. Rudi mengatakan Bayu memerintahkannya secara langsung. Bayu hampir melompati meja ketika mengetahui itu. Dia bohong. Darmawan tetap tenang. Kenapa dia harus bohong? Tanya dia. Kami sudah bertanya. Pertemukan dengan saya. Bukan begitu prosedurnya. Bayu menatap pria di depannya dan untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang dingin. Bukan karena Darmawan marah, justru karena ia tidak marah sama sekali. Seolah-olah keputusan mengenai siapa Bayu sudah dibuat jauh sebelum Bayu masuk ke ruangan itu. Selama berbulan-bulan, Bayu berpindah dari ruang pemeriksaan ke ruang pengacara, dari kantor polisi ke kejaksaan, dari kejaksaan ke pengadilan. Krisis politik semakin memburuk, pemerintah berubah. Jalan-jalan penuh demonstrasi. Berita televisi berbicara tentang reformasi, kerusuhan, perusahaan yang tumbang, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tetapi bagi Bayu, seluruh Indonesia menyusut menjadi beberapa ruangan dengan kipas angin tua dan map coklat. Haris beberapa kali datang menemuinya. Ia mengatakan perusahaan sedang kesulitan. Kalau kamu tidak ada, siapa yang urus semua? Jaga Ratih. Pasti. Dan jangan jual truk. Haris diam sesaat. Kita lihat keadaan. Kalimat itu membuat Bayu marah. Tetapi saat itu ia masih belum curiga. Ratih menjual sebagian perhiasannya untuk membayar pengacara. Ketika uang habis, keluarga mereka menyewa pengacara yang lebih murah. Saksi-saksi semakin sulit ditemukan. Dokumen yang menurut Bayu bisa membuktikan dirinya justru menjadi semakin tidak jelas. Suatu sore, Darmawan bertanya kepadanya apakah ia ingin mempertimbangkan pengakuan. Kalau Bapak kooperatif, banyak hal bisa dipertimbangkan. Saya tidak akan mengaku untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Darmawan menutup map. Kadang kebenaran tidak berdiri sendiri, Pak Bayu. Kebenaran harus punya bukti. Kalau bukti saya hilang satu persatu, itu salah siapa? Untuk pertama kalinya, senyum Darmawan menghilang. Jaga ucapan. Bayu akhirnya divonis pada awal Oktober 1998. Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Ratih duduk di bangku belakang dengan kandungan yang sudah memasuki bulan-bulan terakhir. Ia tidak menangis. Justru itu yang membuat Bayu hampir tidak sanggup menatapnya. Saat hakim membacakan hukuman, suara di ruang sidang seolah menjauh. Bayu hanya melihat Ratih. Ia ingin mengatakan agar Ratih tetap memberi nama Nadia kepada anak mereka. Ia ingin mengatakan agar Ratih tidak menjual cincin kawin. Ia ingin mengatakan bahwa suatu hari ia akan pulang. Tidak satu pun keluar dari mulutnya.
Ketika petugas membawanya menuju lorong belakang, Darmawan berdiri dekat pintu. Bayu berhenti. "Pak Jaksa?" Darmawan mendekat. "Kenapa saya?" Darmawan tidak langsung menjawab, lalu ia berkata pelan tanpa kemarahan. "Perkara besar selalu butuh orang yang bisa dipahami semua orang. Supir, perusahaan kecil, dokumen atas nama sendiri. Bapak kebetulan paling mudah dijelaskan." Bayu memandangnya. "Maksud Anda?" Darmawan menarik napas. "Jangan dibawa perasaan. Dalam pekerjaan seperti ini, selalu ada orang yang harus duduk di kursi terdakwa. Kali ini, Bapak yang paling mudah." Ia pergi. Bayu tetap berdiri meski petugas menarik lengannya. Di dalam kendaraan tahanannya membawanya keluar dari Surabaya, Bayu melihat kota melalui kaca berkawat. Warung-warung baru mulai buka. Seorang ibu mengantar anak sekolah. Penjual bubur mendorong gerobaknya. Orang-orang hidup seperti biasa, dan Bayu memahami sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Dunia tidak berhenti ketika hidup seseorang hancur. Dunia bahkan tidak menoleh. Ia mengulang satu kalimat dalam hati sepanjang perjalanan menuju lembaga pemasyarakatan. Bukan doa, bukan sumpah, hanya kalimat yang semakin lama semakin dingin. "Suatu hari, aku akan tahu kenapa aku yang paling mudah." Dan ketika hari itu datang, aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan membuat mereka menjawab. Hari-hari pertama di penjara tidak memiliki bentuk. Bayu kemudian akan mengingat suara pintu besi, bau sabun colek yang bercampur keringat, suara sandal menyeret lantai, dan panas yang pada siang hari terperangkap di dinding seperti uap dalam panci. Tetapi ia tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang dilakukan pada hari pertama, kedua, atau ke-10. Waktu di luar bergerak dengan kalender, waktu di dalam bergerak dengan bunyi kunci. Pagi dibuka, siang dihitung, sore ditutup, malam dilewati, lalu semuanya diulang. Bayu ditempatkan di sebuah blok yang penuh melebihi kapasitas. Orang tidur berdekatan, sebagian mendengkur, sebagian berbicara dalam tidur, sebagian menatap langit-langit sampai pagi. Pada minggu pertama, Bayu masih berpikir seperti orang luar. Ia berpikir mengenai pengacara, Banding, Haris, Ratih. Ia membayangkan seseorang akan menemukan dokumen yang hilang, seorang petugas pelabuhan akan mengingat sesuatu, atau Rudi tiba-tiba mendapatkan keberanian untuk mengatakan kebenaran. Setiap kali namanya dipanggil untuk menerima surat, jantungnya berdegup. Surat pertama Ratih datang pada akhir November 1998 ketika Nadia baru berusia beberapa minggu. Bayu membacanya di sudut ruangan. Ratih menulis bahwa bayi mereka sehat meski sempat kuning setelah lahir. Beratnya sedikit di atas 3 kilogram, rambutnya tebal. Kalau menangis, suaranya keras sekali sampai tetangga ikut bangun. Namanya Nadia. Ratih benar-benar memakai nama yang mereka pilih. Di dalam amplop ada foto kecil dari studio foto dekat rumah. Bayu memegang foto itu begitu hati-hati, seolah-olah kertas tersebut bisa bernapas. Ia tidak tahu berapa lama ia menatap wajah bayi yang belum pernah digendongnya. Ia menunjukkan foto itu kepada beberapa orang yang bahkan baru dikenalnya sebulan. "Anak saya." Orang-orang mengangguk. "Cantik." Bayu menyimpan foto itu di bawah kasur, dibungkus plastik bekas mie instan agar tidak lembab. Surat kedua datang 2 bulan kemudian. Ratih menulis mengenai uang. Tagihan, cicilan rumah, kontrakan, perusahaan. Beberapa truk ditarik leasing karena pembayaran tertunggak. Haris berusaha mempertahankan bisnis, tulis Ratih, tetapi situasinya sulit. Bayu masih percaya. Ia bahkan menulis surat kepada Haris. "Jangan biarkan perusahaan mati, jaga Ratih dan Nadia. Kalau perlu, jual 1 truk untuk menyelamatkan sisanya."
Haris tidak pernah membalas. 6 bulan kemudian, Bayu mengetahui dari Ratih bahwa Haris telah mengambil alih kontrak utama melalui perusahaan baru. Nama Santoso Jaya Transport tidak lagi digunakan. Bayu membaca kalimat itu 5 kali. Tidak ada tuduhan dalam surat Ratih, justru itu yang membuatnya lebih berat. Ratih hanya menjelaskan keadaan seperti orang membacakan daftar belanja. Rumah kontrakan akan ditinggalkan. Ia pindah sementara ke rumah kakaknya di Sidoarjo. Bayu mulai menulis surat yang panjang. Ia mengatakan jangan menyerah, ia akan pulang. Mereka bisa memulai lagi. Tetapi sebelum surat itu selesai, Bayu berhenti. Ia menatap kalimat "tunggu aku" cukup lama. Kemudian, ia merobek kertasnya. Untuk pertama kali, ia bertanya kepada dirinya sendiri dengan jujur. Menunggu apa? Seorang perempuan muda dengan bayi harus menunggu bertahun-tahun karena suaminya membutuhkan bukti cinta? Bayu tidak mampu menulis kalimat itu lagi. Pada tahun berikutnya, surat Ratih menjadi semakin jarang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada makian, tidak ada kata-kata kejam, hanya jarak. Dulu Ratih menulis, "Aku dan Nadia baik-baik saja." Kemudian berubah menjadi, "Nadia baik." Seolah-olah Ratih perlahan menghapus dirinya dari hubungan mereka. Surat mengenai perceraian datang bersama dokumen dari pengadilan. Bayu duduk di perpustakaan penjara ketika petugas menyerahkannya. Ia membaca semuanya. Ratih tidak menuntut apa-apa. Ia hanya meminta agar pernikahan diselesaikan secara resmi. Bayu menandatangani. Malam itu, seseorang bertanya kenapa ia tidak marah. Bayu menjawab, "Kalau saya menarik dia terus, saya cuma membuat 2 orang ikut tenggelam." Setelah itu, ia tidak berbicara lagi sampai pagi. Perpustakaan menjadi tempat Bayu menghabiskan sebagian besar waktunya. Bukan karena ia menyukai buku sejak dulu. Sewaktu bebas, membaca baginya berarti kwitansi, surat jalan, dan berita olahraga. Tetapi perpustakaan lebih tenang dibandingkan blog. Di sanalah ia mengenal Pak Seno. Nama lengkapnya Seno Prawiro. Usianya mendekati 70. Rambutnya putih hampir seluruhnya. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Ia selalu memakai kemeja yang dimasukkan ke celana meskipun berada di penjara. Orang-orang memanggilnya Pak Seno. Bahkan, beberapa petugas berbicara kepadanya dengan nada lebih sopan daripada kepada narapidana lain. Bayu mendengar berbagai cerita. Katanya, Pak Seno pernah menjadi direktur keuangan perusahaan besar. Ada yang mengatakan ia membantu memindahkan uang milik pengusaha. Ada yang mengatakan ia jatuh karena menolak menjadi kambing hitam seorang pejabat. Pak Seno sendiri tidak pernah menjelaskan. Suatu sore ia melihat Bayu membaca koran ekonomi lama. "Kamu mengerti?" "Sedikit." "Sedikit itu berbahaya." Bayu menutup koran. "Kenapa?" Orang yang tidak mengerti tahu dirinya bodoh. Orang yang mengerti sedikit merasa sudah pintar. Bayu tidak menyukai ucapannya, tetapi keesokan harinya ia kembali duduk di meja yang sama. Pak Seno bertanya kenapa ia dipenjara. Bayu menceritakan semuanya dalam waktu hampir 1 jam. Pak Seno mendengarkan tanpa memotong. Ketika Bayu selesai, lelaki tua itu bertanya, "Siapa yang paling untung setelah kamu masuk?" "Jaksa dapat karir." Pak Seno menggeleng. "Itu keuntungan, tapi bukan jawaban." "Haris mengambil perusahaan." "Nah," Bayu menegang. "Haris teman saya." Orang tidak berubah hanya karena kita memanggilnya teman. Dia punya 20%, perusahaan kalau mati, dia juga rugi. Pak Seno tersenyum tipis. Kalau temanmu punya 20% sebelum kamu masuk dan jauh lebih banyak setelah kamu masuk, kamu seharusnya berhenti bertanya siapa yang rugi. Bayu pulang ke blok dengan kepala panas. Selama beberapa minggu, ia menghindari Pak Seno. Ia tidak ingin mendengar kemungkinan yang membuat masa lalunya lebih buruk. Tetapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutan. Ia kembali.
Pak Seno tidak mengungkit percakapan lama. Ia justru meletakkan laporan keuangan sebuah perusahaan yang sudah bangkrut. Baca. Apa yang dicari? Alasan perusahaan mati. Bayu membaca. Utang bank, piutang, persediaan, aset, sewa. Tidak mengerti. Pak Seno menunjukkan baris demi baris. Itu yang mereka mau kamu lihat. Sekarang, lihat yang tidak mereka tulis. Pelajaran berlangsung hampir 2 tahun. Pak Seno mengajari Bayu memahami perusahaan melalui utangnya. Pada masa setelah krisis moneter, begitu banyak bisnis kehilangan napas. Nilai rupiah jatuh, bunga melonjak, bank bermasalah. Perusahaan besar maupun kecil terjebak kewajiban yang tidak dapat dibayar. Di luar, masyarakat melihat pabrik tutup dan pengusaha bangkrut. Pak Seno melihat sesuatu yang lain. Kepemilikan berpindah. Kalau sebuah perusahaan berutang 100 juta dan orang yang memegang utangnya takut tidak dibayar, mungkin dia mau menjual hak tagihnya 30 juta. Lalu, kamu menjadi orang yang boleh menagih 100. Kalau dia tetap tidak punya uang, lihat jaminannya. Bayu mulai memahami gudang, tanah, kendaraan, saham, barang, kontrak. Pak Seno mengajarinya sesuatu yang lebih penting daripada menghitung uang, kesabaran. Orang marah ingin hasil hari ini. Ia menunjuk dada Bayu. Wajahmu masih wajah orang marah. Saya tidak marah. Kamu bahkan bernapas seperti orang marah. Bayu terdiam. Pak Seno berkata, kalau kamu ingin membalas seseorang, jangan mulai selama kamu masih menikmati bayangan dia menderita. Kalau kamu masih menikmati itu, kamu akan membuat kesalahan. Bayu bertanya, lalu kapan saya boleh mulai? Ketika menjatuhkan dia, terasa sama membosankannya dengan membayar listrik. Bayu tertawa untuk pertama kalinya. Pak Seno tidak. Berita mengenai kehidupan Ratih sesekali datang melalui sepupunya. Ratih telah menikah lagi. Suaminya seorang guru bernama Arif Rahman. Bayu mencari-cari alasan untuk membenci pria itu. Ia tidak menemukan. Arif tidak pernah mengambil perusahaannya, tidak pernah memberi kesaksian palsu, tidak pernah duduk di ruang pemeriksaan. Ia hanya menikahi seorang perempuan yang sendirian membesarkan anak. Bayu menulis sebuah surat untuk Nadia. Ia tidak mengirimkannya. Pada ulang tahun Nadia yang kedua, ia menulis lagi. Tidak dikirim. Ia menyimpan semuanya di antara halaman sebuah buku. Pak Seno tahu. Kenapa tidak dikirim? Dia punya kehidupan. Kamu takut mengganggu hidupnya. Bayu menatap meja. Saya takut dia tahu siapa bapaknya. Dan menurutmu, diam membuatmu bukan bapaknya? Bayu tidak menjawab. Menjelang akhir 2000, kondisi Pak Seno memburuk. Ia sering batuk dan mudah kelelahan. Suatu malam, ia tidak kembali dari klinik. Bayu menunggu. Pagi berikutnya, seorang petugas mengatakan Pak Seno meninggal karena serangan jantung. Tidak ada pidato, tidak ada upacara besar. Tempat tidurnya diberikan kepada orang lain beberapa hari kemudian. Begitulah penjara memperlakukan kematian. Seseorang hilang, lalu ruangnya dipakai. Seminggu setelahnya, Bayu menerima sebuah buku catatan tua. Petugas mengatakan Pak Seno meninggalkannya. Di dalamnya terdapat nama perusahaan, pengusaha, pengacara, mantan pejabat bank, broker, pemilik gudang, serta berbagai hubungan yang tidak dipahami Bayu sepenuhnya. Pada halaman terakhir terdapat sebuah kalimat. Tulisan tangan Pak Seno kecil dan rapi. Jangan cari orang yang menandatangani kehancuranmu. Cari orang yang mendapat keuntungan dari hilangnya dirimu. Bayu menutup buku. Untuk pertama kali selama bertahun-tahun, nama Darmawan tidak langsung muncul dalam pikirannya. Nama lain yang muncul, Haris. Beberapa bulan kemudian, Bayu mendapat kabar mengenai pembebasan lebih awal.
Masa tahanannya sejak Agustus 1998 telah diperhitungkan dan remisi yang ia terima selama menjalani hukuman membuat tanggal bebasnya maju beberapa bulan dari akhir masa pidana. Pada awal Februari 2001, Bayu tidak memberitahu siapapun. Ketika akhirnya berjalan keluar dari gerbang penjara pada pagi yang lembab, tidak ada seorang pun menunggu. Ia mengenakan pakaian lama yang sekarang terasa terlalu besar. Di kantongnya ada sedikit uang, di tangan kirinya sebuah tas plastik berisi pakaian, di tangan kanan buku catatan Pak Seno. Bayu berjalan menuju jalan raya, sebuah angkot lewat dan sopirnya membunyikan klakson. Bayu naik. Di dalam kendaraan ada seorang ibu membawa sayur, 2 pelajar, dan lelaki yang tertidur sambil memeluk kardus. Tidak seorang pun tahu siapa Bayu. Tidak seorang pun peduli. Ia melihat sawah dan rumah-rumah bergerak di luar jendela. Lalu, ia membuka buku Pak Seno. Untuk pertama kalinya, ia tidak berpikir tentang menghancurkan Darmawan. Ia berpikir tentang sebuah pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Siapa sebenarnya yang membutuhkan Bayu Santoso hilang pada tahun 1998? Surabaya menerima Bayu kembali tanpa sambutan. Kota itu tetap panas, bising, dan bergerak cepat seolah-olah beberapa tahun terakhir hanyalah beberapa detik. Tetapi bagi Bayu, hampir semuanya terasa berubah. Ada ruko baru di tempat ia dulu biasa membeli suku cadang. Beberapa perusahaan angkutan yang dikenalnya hilang. Nama pengusaha yang dulu dianggap besar sekarang dibicarakan sebagai orang bangkrut. Reformasi mengubah banyak hal di Jakarta. Tetapi di pelabuhan, satu hukum lama tetap berlaku. Barang harus bergerak, dan orang yang bisa membuat barang bergerak akan selalu dibutuhkan. Hari pertama Bayu pergi ke tempat bekas kantornya. Tulisan Santoso Jaya sudah tidak ada. Bangunan itu sekarang digunakan distributor bahan bangunan. Catnya baru. Bayu berdiri di seberang jalan cukup lama, sampai pemilik warung bertanya, apakah ia mencari seseorang? Tidak. Ia membeli kopi hitam. Rasanya terlalu manis. Bayu lupa bahwa dulu ia selalu minum dengan gula. Ia juga pergi ke lingkungan tempat Ratih tinggal menurut alamat terakhir yang diketahuinya. Ia tidak mendekat ke rumah. Dari seberang jalan, ia melihat seorang perempuan keluar sambil menggandeng anak kecil yang membawa tas kecil dari kelompok bermain. Ratih. Bayu mengenalinya bahkan dari jarak puluhan meter. Rambutnya lebih pendek, tubuhnya sedikit lebih berisi. Tetapi caranya membetulkan kerah baju anak itu sama seperti dulu ketika ia membetulkan kerah Bayu sebelum mereka pergi ke kondangan. Anak kecil itu Nadia. Bayu bersembunyi di balik pohon seperti pencuri. Seorang pria keluar beberapa menit kemudian membawa helm. Arif. Ia membungkuk dan mengikat tali sepatu Nadia. Nadia memeluk lehernya. Bayu pulang tanpa mendekat. Malam itu ia menyewa kamar kecil di daerah Perak. Dindingnya tipis, kipas angin berisik. Kamar mandi dipakai bersama. Bayu menaruh buku Pak Seno di bawah bantal. Selama 1 bulan pertama, ia bekerja apa saja. Mengurus bongkar barang, membantu menghitung muatan. Kadang ikut mengemudikan truk teman lama yang tidak banyak bertanya. Beberapa orang mengenalinya, sebagian pura-pura tidak. Bayu justru menyukai orang yang pura-pura tidak mengenal. Setidaknya mereka tidak bertanya mengenai penjara. Dengan uang pinjaman kecil dari seorang kerabat jauh dan sedikit tabungannya, ia mulai menjalankan apa yang diajarkan Pak Seno. Peluang pertama datang dari seorang pemilik bengkel yang mempunyai piutang terhadap perusahaan konstruksi bangkrut. Nilai tagihan hampir 50 juta rupiah. Pemilik bengkel sudah putus asa. Bayu membeli hak tagih itu dengan harga jauh lebih rendah. Selama 2 bulan tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia menemukan bahwa perusahaan bangkrut tersebut memiliki sebuah truk yang statusnya masih dapat dialihkan sebagai bagian penyelesaian kewajiban. Bayu mendapat truk itu. Ia memperbaikinya, menjualnya,
Uangnya hampir 2 kali modal awal. Bukan jumlah besar, tetapi pada malam ketika menerima pembayaran, Bayu duduk di warung pecel lele sambil melihat uang di tas. Pak Seno benar, uang bisa dipindahkan tanpa ancaman, tanpa tinju, tanpa suara tinggi. Cukup dengan mengetahui dokumen mana yang memiliki nilai. Kesempatan berikutnya lebih besar, kemudian berikutnya. Bayu tidak menjadi kaya dalam semalam. Ia justru tumbuh dengan cara yang membosankan, sedikit demi sedikit. Ia membeli utang, mendapat bagian aset, meminjamkan uang dengan jaminan, masuk sebagai mitra kecil perusahaan yang hampir mati. Orang-orang mulai mengenal namanya, bukan sebagai mantan narapidana, sebagai Bayu yang bisa menyelesaikan utang. Pada pertengahan 2001, ia kembali memiliki 2 truk. Bukan perusahaan besar, tetapi cukup untuk membuka pintu. Pada saat yang sama, ia mencari Darmawan Kusnadi. Bayu mengira akan menemukan pria itu menjadi jaksa terkenal. Ia salah. Darmawan sudah keluar dari kejaksaan. Informasi mengenai alasannya simpang siur. Ada pemeriksaan internal. Ada konflik dengan atasan. Ada perkara lain yang membuat beberapa orang tidak nyaman. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan. Kini Darmawan menjalankan sebuah perusahaan keamanan dan jasa pengawasan gudang bernama Garda Timur. Di atas kertas, bisnisnya sederhana. Satpam, pengamanan gudang, pengawalan kendaraan, pemasangan alarm. Dalam kenyataan, Garda Timur mempunyai pengaruh yang jauh lebih luas. Kalau ada perusahaan mengalami kehilangan barang terlalu sering, Darmawan bisa membuat masalah berhenti. Kalau ada kelompok pekerja membuat pemilik gudang takut, orang Darmawan datang. Kalau truk tertentu selalu diperlambat di suatu tempat, satu telepon bisa membuat proses kembali lancar. Bayu mulai membuat peta. Ia mengetahui siapa klien Darmawan, siapa banknya, siapa pemilik kantor yang disewa, siapa mitra bisnisnya, siapa yang berutang kepadanya. Semua dilakukan melalui dokumen, percakapan, dan orang-orang yang tidak tahu untuk apa informasi itu dikumpulkan. Tetapi ada satu perkara yang tetap mengganggunya, Haris. Bayu belum mendatanginya. Ia takut terhadap satu hal. Jika Pak Seno benar, seluruh kebencian yang ia simpan selama bertahun-tahun mungkin diarahkan kepada orang yang salah. Karena itu ia mencari Rudi. Butuh hampir 3 bulan. Rudi sudah berhenti menjadi sopir. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir Gresik dan bekerja membantu bengkel milik saudara istrinya. Ketika Bayu datang, Rudi sedang memperbaiki sepeda motor. Kunci pas jatuh dari tangannya. Wajahnya berubah. "Mas Bayu?" Bayu berdiri di gerbang. "Aku cuma mau bicara." Rudi terlihat seperti hendak lari, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Mereka duduk di belakang bengkel. Bau oli memenuhi udara. Bayu tidak memukulnya, tidak berteriak. Itu justru membuat Rudi semakin takut. "Aku mau tahu kenapa kamu mengubah keterangan." Rudi menunduk. "Maaf, aku bukan datang untuk dengar maaf." Rudi menggigit bibir. "Mereka datang ke rumah." "Siapa?" "2 orang. Dari kejaksaan." Rudi menggeleng. "Mereka tidak bilang." "Apa yang mereka mau?" "Mereka tahu sekolah adik saya, tahu ibu saya biasa jualan di pasar jam berapa." Bayu merasa jantungnya berdetak lebih lambat. "Mereka menyuruhmu bilang aku memberi perintah." Rudi mengangguk. "Darmawan?" "Saya tidak pernah bertemu Pak Darmawan sebelum pemeriksaan." Bayu diam. "Siapa yang kirim mereka?" "Saya tidak tahu." "Pikir." Rudi menutup wajah. "Salah satu orang pernah saya lihat di gudang." "Gudang siapa?" Rudi menatap Bayu. "Gudang yang sering dipakai Pak Haris." Udara di sekitar Bayu seolah berhenti. Ia sudah menduga. Tetapi dugaan dan mendengar nama itu keluar dari mulut orang lain adalah 2 hal berbeda.
"Kenapa baru bilang sekarang?" Rudi tertawa pahit. "Karena saya pengecut." Bayu berdiri. Rudi ikut berdiri. "Mas Bayu?" Bayu berhenti. "Pak Darmawan salah," kata Rudi. "Dia tahu ada yang aneh. Saya lihat dari pertanyaannya. Tapi dia seperti tidak mau tahu terlalu banyak." Bayu menoleh. "Itu tidak membuat dia tidak bersalah." "Saya tahu." "Tapi?" Rudi menarik napas. "Tapi dia bukan orang yang memulai." Bayu keluar dari bengkel. Ia duduk di dalam mobil tua yang dibelinya beberapa bulan sebelumnya. Tangan berada di atas setir. Selama hampir 1 jam, ia tidak menyalakan mesin. Nama Haris memenuhi pikirannya. Bayu teringat map coklat, kontrak pertama, kalimat, mulai berpikir seperti pemilik perusahaan. Ia juga teringat ketika meminta Haris menjaga Ratih. Mungkin selama ini orang yang ia anggap sahabat justru sudah menghitung berapa banyak yang akan didapat jika Bayu menghilang. Bayu bisa pergi ke rumah Haris malam itu. Ia bisa menuntut jawaban. Ia bisa melakukan sesuatu yang bodoh dan memuaskan. Tetapi kemudian ia teringat Pak Seno. Kalau masih ingin melihat orang itu menderita, berarti belum waktunya. Bayu kembali ke Surabaya. Selama beberapa bulan berikutnya, ia tidak melakukan apapun terhadap Haris. Justru Darmawan yang menjadi sasaran pertama. Bukan karena Bayu masih menganggapnya otak utama, karena Darmawan adalah pintu. Kalau Haris adalah tangan yang mendorong Bayu jatuh, Darmawan adalah orang yang membuka lubang. Dan Bayu membutuhkan orang itu tetap hidup cukup lama untuk menceritakan bagaimana semuanya terjadi. Ia membeli sebagian kecil utang sebuah perusahaan yang memiliki kontrak dengan Garda Timur. Tidak besar, tidak berbahaya. Tetapi dari sana ia melihat aliran uang. Bayu melihat bahwa perusahaan Darmawan lebih rapuh daripada penampilannya. Pendapatan besar, utang juga besar. Kendaraan dibeli dengan kredit. Gaji pegawai bergantung pada pembayaran beberapa klien utama. 1 kontrak hilang tidak masalah. 2 kontrak mulai terasa. 3 kontrak dapat membuat bank bertanya. Bayu mulai tersenyum, bukan karena bahagia, karena akhirnya ia memahami permainan. Pada malam tahun baru 2002, ketika orang-orang di Surabaya menyalakan petasan dan jalan dipenuhi suara trompet kertas, Bayu duduk sendirian di kantornya. Kantor barunya hanya terdiri dari 2 ruangan. Di meja ada laporan mengenai Garda Timur, di sampingnya buku Pak Seno. Bayu menulis 3 nama di kertas, Darmawan Kusnadi, Haris Wicaksono, Rudi. Nama terakhir ia coret. Rudi sudah membayar hampir 4 tahun dengan ketakutan. Bayu tidak tahu apakah itu cukup, tetapi ia tidak ingin menjadi hakim untuk semua orang. Kemudian ia menggarisbawahi nama Darmawan. Besok, pikirnya. Besok aku mulai. Bukan karena membencimu. Justru karena sekarang aku sudah tidak perlu membencimu. Bayu memulai balas dendamnya dengan sebuah surat. Tidak ada ancaman, tidak ada nama pengirim. Hanya fotokopi surat jalan lama dengan nomor kontainer 472. Surat itu dikirim ke kantor Garda Timur pada Januari 2002. Darmawan tidak bereaksi secara terbuka, tetapi Bayu mempunyai seseorang yang bekerja di perusahaan catering yang memasok makan siang ke kantor tersebut. Menurut orang itu, Darmawan memanggil bagian administrasi dan menanyakan siapa yang menerima surat. Besoknya, ia menanyakan rekaman kamera. 2 hari kemudian, ia mengganti petugas jaga malam. Itu sudah cukup. Darmawan ingat, minggu berikutnya, Bayu melakukan sesuatu yang jauh lebih nyata. Salah satu kredit kendaraan Garda Timur harus diperbarui. Bank yang membiayai armada perusahaan sedang memperketat pinjaman karena banyak kredit bermasalah pasca krisis. Bayu tidak perlu menyuap siapapun. Ia hanya memastikan seorang konsultan risiko mendapatkan dokumen yang memang seharusnya dilihat. Catatan utang. Beberapa transaksi yang terlalu rumit.
kontrak dengan perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan jelas, limit kredit diperkecil. Darmawan marah, ia datang ke bank. Suara tingginya terdengar sampai luar ruangan. Bayu mengetahui itu sore harinya dan tidak merasakan kepuasan yang ia harapkan, hanya rasa tenang. Langkah kedua datang dari salah satu klien besar Garda Timur. Perusahaan pergudangan tersebut sedang mencari investor baru. Bayu masuk melalui perusahaan kecil miliknya dan membeli sebagian kewajiban perusahaan. Dalam restrukturisasi berikutnya, sebagian hak tagih itu dikonversi menjadi kepemilikan kecil, cukup untuk memberinya tempat dalam rapat kreditur dan pemegang saham. Ia tidak meminta mereka memutus kontrak dengan Darmawan. Ia hanya bertanya dalam salah satu rapat, apakah biaya keamanan kita sebanding dengan risiko reputasinya? Tidak ada perintah. 2 minggu kemudian, kontrak tidak diperpanjang. Darmawan mulai mencari siapa yang bergerak melawannya. Pada bulan Maret, Bayu sengaja muncul di sebuah acara bisnis kecil di hotel dekat pusat Surabaya. Ia datang sebagai calon investor perusahaan logistik. Kemeja putih, celana gelap, jam murah. Bayu tidak ingin terlihat kaya. Orang yang benar-benar memegang kendali tidak perlu menunjukkan harga pakaiannya. Darmawan datang terlambat. Rambutnya mulai beruban di sisi kepala. Tubuhnya lebih besar daripada ketika menjadi jaksa. Ia berbicara dengan banyak orang, tertawa, menepuk bahu. Bayu memperhatikannya dari jauh dan mengalami sesuatu yang aneh. Selama bertahun-tahun, Darmawan di dalam kepalanya bukan manusia. Ia seperti monster dalam cerita wayang, besar, hitam, dan tidak memiliki keraguan. Pria yang berdiri beberapa meter darinya sekarang hanya lelaki yang tampak jauh lebih tua daripada 4 tahun sebelumnya. Sesekali menyentuh pinggang karena mungkin sakit punggung. Seorang kenalan memperkenalkan mereka. Pak Darmawan, ini Pak Bayu, orang baru di bisnis angkutan, tapi jangan dianggap kecil. Darmawan mengulurkan tangan. Darmawan Kusnadi, Bayu Santoso. Mereka berjabat tangan. Bayu menunggu. Tidak ada perubahan pada wajah Darmawan. Tidak mengenali. Darmawan benar-benar tidak mengenalinya. Bayu merasa sesuatu menusuk lebih tajam daripada kebencian. Ia mengingat setiap detail ruang pemeriksaan. Kemeja Darmawan, suara kipas, kalimat yang menghancurkan hidupnya. Sedangkan bagi Darmawan, Bayu mungkin hanya satu nama dari ratusan berkas. Mereka berbicara hampir 20 menit. Darmawan ternyata menyenangkan. Ia tahu banyak soal pelabuhan. Ia pandai bercanda. Bahkan sempat berbicara mengenai putranya, Reza, yang sedang kuliah dan tidak tertarik mengikuti bisnis keamanan. Bagus, kata Darmawan. Saya tidak ingin anak saya jadi seperti saya. Bayu bertanya, memangnya jadi seperti Bapak kenapa? Darmawan tertawa. Terlalu banyak tahu tentang orang. Saat hendak pergi, Bayu mendekat. Ia berkata pelan, Pak Darmawan. Iya? Kalau nanti ada sesuatu yang membuat Bapak tidak nyaman, jangan dibawa perasaan. Senyum Darmawan menghilang. Bayu melanjutkan. Kadang-kadang memang harus ada orang yang duduk di kursi yang tidak dia pilih. Bapak kebetulan paling mudah. Darmawan tidak bergerak. Bayu melihat pengenalan muncul perlahan. Bukan dari wajah, dari mata. Bayu pergi. Sejak malam itu, perubahan terjadi lebih cepat. Darmawan mulai memeriksa masa lalu Bayu. Ia menemukan catatan lama. Nama Bayu Santoso, perkara 1998, kontainer 472, perusahaan Santoso Jaya. Darmawan menelpon beberapa orang lama dari kejaksaan. Sebagian tidak mau berbicara, sebagian mengaku lupa. Sementara itu, Bayu menekan dari arah lain. Ia memberikan dokumen tertentu kepada seorang wartawati bernama Maya Prameswari yang bekerja untuk mingguan lokal yang tumbuh berani setelah reformasi. Bayu tidak meminta Maya menulis apapun.
Ia hanya memberikan fakta. Kontrak mencurigakan, perusahaan keamanan yang menggunakan tenaga kerja tanpa pencatatan jelas, pembayaran melalui perusahaan perantara. Maya memeriksa semuanya sendiri. Pada April, artikel pertama terbit. Nama Darmawan belum ada di judul, tetapi semua orang yang mengenalnya tahu. Darmawan mulai kehilangan ketenangan. Ia menuduh staf membocorkan informasi. 2 orang mengundurkan diri. Seorang klien menghentikan pembayaran sampai audit selesai. Bank kembali meminta dokumen tambahan. Bayu memperhatikan semuanya tanpa mendekat. Kemudian Darmawan melakukan hal yang tidak Bayu perkirakan. Ia mengirim pesan. "Saya tahu siapa Anda. Kita perlu bicara." Bayu tidak menjawab. 2 hari kemudian pesan lain datang. "Anda mengejar orang yang salah." Kalimat itu membuat Bayu berhenti. Ia membaca kembali. Darmawan mengetahui sesuatu. Tetapi Bayu belum siap berbicara. Ia ingin bukti. Pada saat yang sama, Haris Wicaksono semakin mudah ditemukan. Tidak seperti Darmawan yang bisnisnya tertekan, Haris justru berkembang. Ia mempunyai perusahaan logistik bernama Wicaksono Mandiri. Gudang, truk, kontrak impor, rumah bagus di kawasan Surabaya Barat. Namanya sesekali muncul di koran sebagai pengusaha yang membantu korban krisis. Ia menjadi pengurus yayasan pendidikan. Bayu melihat sebuah foto Haris menyerahkan buku kepada anak-anak. Ia hampir tertawa, bukan karena lucu, karena dunia memang memiliki selera humor yang buruk. Bayu mulai memeriksa hubungan perusahaan Haris dengan Santoso Jaya lama. Beberapa aset berasal dari bisnis yang dahulu mereka bangun bersama. Gudang yang dulu disewa atas nama Santoso Jaya sekarang berada di bawah perusahaan lain yang terhubung kepada Haris. 2 truk lama pernah dijual dan hasilnya masuk ke rekening yang tidak pernah dilihat Ratih. Bayu semakin yakin, tetapi keyakinan bukan bukti. Pada bulan Mei, muncul masalah yang tidak ada dalam rencananya. Sebuah perusahaan kecil yang menunggak pembayaran kepadanya ternyata menjadi penyedia alat tulis untuk yayasan pendidikan milik Haris. Ketika memeriksa laporan pengiriman, Bayu melihat nama sebuah taman pelajar di Sidoarjo. Alamatnya terasa tidak asing. Di belakang laporan itu terselip beberapa foto kegiatan yang dipakai sebagai bukti serah terima barang. Pada salah satu foto, Ratih berdiri di belakang sekumpulan anak. Di sampingnya ada Nadia memegang buku tulis baru dengan kedua tangan. Bayu menatap foto itu lama. Ia kemudian memastikan bahwa taman pelajar tersebut memang menerima bantuan rutin dari Yayasan Haris. Putrinya, tanpa mengetahui apapun tentang masa lalu ayahnya, menjadi salah satu anak yang menikmati program itu. Dunia seolah membuat lingkaran yang kejam. Orang yang mungkin menghancurkan keluarganya sekarang, tanpa mengetahui apa-apa, membantu biaya pendidikan anaknya. Bayu mulai memahami bahaya dari balas dendam yang terlalu besar. Kalau ia merobohkan semua perusahaan Haris, ratusan orang akan terkena. Sopir, staf gudang, keluarga, anak-anak yang menerima bantuan. Pak Seno pernah berkata bahwa orang bodoh menghancurkan rumah musuh dengan membakar satu kampung. Bayu tidak ingin menjadi orang itu. Kemudian datang telepon dari Darmawan. Kali ini Bayu mengangkat. "Pak Bayu?" Suara Darmawan terdengar lelah. "Apa?" "Saya punya sesuatu yang Anda cari." "Bukti?" "Lebih buruk." "Di mana?" "Belum." Bayu tersenyum dingin. "Takut?" Darmawan diam beberapa detik. "Dulu saya pikir saya tahu siapa yang memakai siapa. Ternyata saya salah." "Bapak ingin saya kasihan?" "Tidak." "Bagus." Darmawan melanjutkan. "Kalau Anda terus tekan perusahaan saya mungkin jatuh. Itu tidak masalah lagi." "Lalu?" "Kalau saya jatuh sebelum kita bicara,
orang lain akan memastikan beberapa dokumen ikut hilang. Bayu menatap jendela kantornya. Kirim salinannya. Tidak. Kenapa? Karena satu-satunya alasan saya masih hidup adalah karena orang-orang tertentu tidak tahu persis apa yang saya simpan. Bayu perlahan duduk. Siapa? Darmawan menjawab dengan 2 kata. Haris Wicaksono. Telepon terputus. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari penjara, Bayu merasa rencananya bergerak lebih cepat daripada dirinya sendiri. Malam itu ia tidak pulang. Ia membuka kembali semua dokumen lama, kontainer 472, kontrak, perusahaan Haris, Rudi, Darmawan. Semuanya mulai membentuk satu gambar. Tetapi ada bagian lain yang belum terlihat. Mengapa Darmawan menyimpan bukti selama bertahun-tahun? Mengapa Haris membiarkannya hidup? Dan yang paling penting, jika Haris menyadari Bayu sedang menggali masa lalu, siapa yang akan ia gunakan untuk menghentikannya? Bayu melihat sebuah foto Nadia yang diam-diam ia dapatkan dari kegiatan sekolah. Ia menutup map. Untuk pertama kalinya sejak memulai semuanya, rasa takut kembali. Bukan takut masuk penjara, bukan takut mati. Ia takut sesuatu terjadi pada seorang anak yang bahkan belum tahu bahwa Bayu Santoso adalah ayahnya. Pertemuan dengan Darmawan berlangsung di sebuah rumah kosong di daerah Wonokromo pada malam yang panas di bulan Juni 2002. Bayu datang sendirian, Darmawan juga. Mereka duduk di ruang tamu tanpa perabot. Hanya ada 2 kursi plastik dan sebuah meja kecil. Darmawan membawa tas hitam. "Kalau ada orang mengikuti Bapak?" tanya Bayu. "Kalau ada, mungkin kita sudah terlambat." "Buka." Darmawan menaruh beberapa map di meja, dokumen lama, fotokopi catatan pemeriksaan, bukti telepon, surat internal yang tidak pernah masuk berkas resmi. Bayu membacanya satu persatu. Tangannya tidak gemetar, tetapi tubuhnya terasa seperti berada di tempat lain. Ada sebuah catatan tulisan tangan mengenai kontainer 472, tanggalnya sebelum Bayu ditangkap. Isi catatan singkat, saksi pengemudi akan mengubah keterangan. Perusahaan harus bebas dari pemegang saham utama. Bayu membaca kalimat itu 3 kali. Siapa menulis? Haris. Bisa dibuktikan? Saya punya beberapa dokumen lain dengan tulisan tangannya. Kenapa Bapak simpan? Darmawan menatap lantai. Karena saya pengecut. Bayu hampir tertawa. Baru sekarang sadar. Tidak, sudah lama. Darmawan mulai bercerita. Pada 1998, ia masih jaksa muda yang sangat ingin naik. Negara sedang kacau. Semua orang berbicara mengenai penyelundupan, uang, barang impor, dan orang yang mengambil keuntungan dari krisis. Sebuah kasus besar akan membuat namanya terlihat. Haris datang melalui seorang perantara, bukan membawa uang, membawa perkara. Sudah ada barang ilegal, dokumen, sopir, perusahaan kecil yang mudah dijadikan pusat cerita. Darmawan mengaku tidak pernah memalsukan dokumen sendiri. Ia tidak memerintahkan ancaman kepada Rudi, tetapi ia melihat terlalu banyak kejanggalan dan memilih tidak bertanya. Kenapa? Bayu sudah tahu jawabannya, tetapi ia ingin mendengar. Karena kalau saya bertanya 3 pertanyaan yang benar, perkara itu bisa runtuh. Dan kalau runtuh, saya kehilangan kasus terbesar saya. Bayu menatapnya. Jadi hidup saya ditukar dengan kenaikan pangkat. Darmawan menelan ludah. Ya, jawaban sederhana itu jauh lebih berat daripada alasan panjang. Bayu berdiri, ia berjalan ke jendela. Apa yang terjadi kemudian? Darmawan menjelaskan bahwa beberapa tahun setelah perkara Bayu, hubungannya dengan kelompok bisnis Haris berubah. Ia mulai menyadari beberapa perkara lain juga diarahkan. Ketika Darmawan mencoba menarik diri, ia diperiksa secara internal.
Karirnya berakhir. Ia menyimpan dokumen sebagai perlindungan, kemudian masuk bisnis keamanan karena itu satu-satunya dunia yang ia kenal. Bayu menoleh. Bapak menjadi sama seperti mereka. Darmawan tersenyum pahit. Lebih buruk, saya tahu persis apa yang saya lakukan. Bayu ingin menghancurkannya. Sebagian dirinya masih menginginkan itu. Tetapi sekarang, Darmawan adalah saksi terbaik terhadap Haris. Tanpa Darmawan, dokumen bisa disebut palsu. Dengan pengakuan Darmawan, semuanya berubah. Bayu bertanya, "Apa syarat Bapak?" "Anak saya." "Reza?" "Jangan libatkan dia." "Dia terlibat?" "Tidak." "Kalau tidak, kenapa saya harus?" Darmawan menatap Bayu. "Karena saya tahu cara balas dendam bekerja. Orang mulai dengan orang yang bersalah. Lalu perlahan, semua yang disayangi orang itu ikut terlihat seperti sasaran." Bayu tidak menjawab. Kalimat itu mengenai bagian dirinya yang paling ia hindari. Mereka belum selesai ketika telepon Bayu berbunyi. Ratih. Bayu membeku. Ratih hampir tidak pernah menelpon. Ia mengangkat. Suara Ratih panik. "Nadia belum pulang." Bayu langsung berdiri. "Dari mana?" "Kegiatan sekolah. Biasanya sebelum maghrib sudah ada." "Arif?" "Sedang cari." "Telepon sekolah." "Sudah." Bayu melihat Darmawan. Semua darah seolah turun dari wajahnya. "Ratih, dengar. Jangan pergi kemana-mana. Kunci pintu. Kalau ada orang datang, jangan buka." "Bayu, apa yang terjadi?" Itu pertama kali Ratih menyebut namanya seperti dulu. Bayu tidak menjawab. Ia menelpon beberapa orang. Satu mencari kendaraan sekolah. Satu menghubungi terminal. Satu mencari sopir yayasan. Selama 40 menit, Bayu kembali menjadi pria tahun 1998. Semua ilmu Pak Seno hilang. Tidak ada kesabaran, tidak ada perhitungan, hanya ketakutan seorang ayah. Kemudian kabar datang, Nadia ditemukan. Ia berada bersama Arif di rumah seorang guru. Seorang laki-laki tak dikenal sempat menunggu dekat tempat kegiatan sekolah. Guru Nadia merasa curiga dan membawa beberapa anak masuk kembali. Petugas keamanan sempat mencatat nomor polisi mobil yang dipakai lelaki itu. Arif kemudian menjemput Nadia. Tidak terjadi penculikan. Namun kurang dari 1 jam kemudian, salah satu orang Bayu menemukan bahwa mobil tersebut terdaftar atas nama perusahaan penyewaan kendaraan yang beberapa kali memasok mobil untuk gudang-gudang milik Haris. Ketika Bayu menyebut nama perusahaan itu, Darmawan langsung mengenalinya. Pesannya cukup jelas. Seseorang ingin Bayu tahu bahwa mereka bisa mendekati anak itu. Darmawan berkata pelan, "Haris." Bayu mengepalkan tangan. "Saya akan bunuh dia." Darmawan tidak bereaksi. Bayu mengucapkannya lagi. "Saya akan..." Kemudian, Bayu berhenti. Darmawan menunjuk map di meja. "Anda masuk penjara lagi. Anak Anda kembali kehilangan ayah. Haris tetap menang." Kalimat itu memotong kemarahan Bayu. Ia duduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Beberapa menit tidak ada suara. Lalu Bayu berkata, "Bapak akan bicara." Darmawan tidak menjawab. "Semua." "Kalau saya bicara, saya juga masuk." "Iya." "Perusahaan saya habis." "Iya." "Nama saya habis." Bayu menatapnya. Nama saya sudah pernah habis karena Bapak. Ternyata manusia masih bisa bernapas setelah itu. Darmawan tersenyum hambar. "Dan anak saya? Tidak akan saya sentuh." Darmawan mengangguk. Malam itu mereka mulai menyiapkan pengakuan. Bayu tidak mempercayakan bukti kepada satu tempat. Ia membuat salinan. Satu untuk kejaksaan di luar jaringan lokal, satu untuk pengacara, satu untuk wartawati maya.
Satu lagi disimpan oleh orang yang bahkan Darmawan tidak tahu. Ia belajar satu hal dari kehancurannya sendiri. Kebenaran yang hanya disimpan satu orang mudah dikubur. Beberapa hari berikutnya menjadi berbahaya. Haris mencoba menghubungi Bayu melalui perantara. Bayu menolak. Kemudian Haris menelpon langsung. "Bayu?" Suara itu hampir sama seperti dulu. "Sudah lama?" Bayu tidak menjawab. "Kita seharusnya bicara seperti teman." "Teman? Dulu kita teman. Dulu saya juga percaya tanda tangan saya tidak mungkin dipalsukan." Haris menarik napas. Kamu tidak mengerti keadaan waktu itu. Jelaskan. Krisis, perusahaan mau mati, kontrak itu bisa menyelamatkan semuanya. Dengan membuang saya, kamu tidak mau ambil risiko. Bayu tertawa pendek. Jadi kamu ambil perusahaan saya. Kamu pikir saya ingin kamu dihukum selama itu? Berapa lama yang kamu inginkan? Haris diam. Itulah jawaban paling jujur yang pernah diberikan. Bayu berkata, "Besok pagi beberapa orang akan membaca dokumen yang sangat menarik. Jangan lakukan." "Takut?" "Bayu, dengar. Banyak orang bergantung pada perusahaan saya, karyawan, keluarga mereka, yayasan. Nadia juga." Hening. Haris akhirnya mengerti. "Anak itu..." "Jangan sebut namanya." Suara Bayu berubah begitu dingin sehingga Haris berhenti. "Kalau sekali lagi ada orang berdiri di dekat sekolah anak saya tidak akan datang ke rumahmu. Saya tidak akan kirim orang. Saya akan kirim semua dokumen ini ke setiap redaksi yang bisa saya temukan. Kalau kamu jatuhkan saya, banyak orang ikut jatuh. Saya tahu. Jadi, saya tidak akan jatuhkan perusahaanmu." Haris diam. "Saya hanya akan jatuhkan kamu." Telepon berakhir. Keesokan harinya, Darmawan memberikan pernyataan resmi. Pengakuannya berlangsung berjam-jam. Ia menyebut nama, tanggal, pertemuan, perantara, dokumen. Rudi kemudian bersedia memberikan keterangan tambahan. Maya menerima salinan pada hari yang sama. Dua jalur mulai bergerak bersamaan, hukum dan media. Haris tidak punya cukup waktu menutup keduanya. Ketika berita pertama muncul, Surabaya gempar di kalangan bisnis pelabuhan. Perkara lama Bayu kembali disebut. Pertanyaan mulai muncul. Mengapa beberapa bukti dulu tidak diperiksa? Mengapa perusahaan Haris berkembang begitu cepat setelah Bayu dipenjara? Mengapa aset Santoso Jaya berpindah? Beberapa orang yang selama bertahun-tahun diam mulai bicara. Bukan karena tiba-tiba menjadi berani, karena sekarang mereka tahu mereka tidak sendirian. Menjelang akhir Juli, Haris Wicaksono ditahan untuk pemeriksaan. Bayu melihat fotonya di koran. Kemeja batik, wajah pucat, dikelilingi wartawan. Ia menunggu rasa puas. Tidak datang. Yang datang justru kelelahan. 4 tahun ia membayangkan hari itu sebagai kemenangan. Sekarang gambar Haris hanya membuatnya ingin tidur. Sore itu Ratih datang ke kantor. Pertama kalinya sejak Bayu keluar. Ia berdiri di pintu. "Masuk?" Ratih tidak duduk. Nadia bertanya, "Siapa kamu?" Bayu menahan napas. "Kamu bilang apa?" "Aku bilang kamu ayah kandungnya." Bayu melihat meja. Ratih melanjutkan. Dia bertanya kenapa ayahnya tidak pernah datang. Bayu tidak mempunyai jawaban yang tidak terdengar seperti alasan. "Aku takut merusak hidupnya." Ratih berkata pelan. "Kadang-kadang diam juga merusak." Bayu mengangguk. "Aku tahu." Nadia belum mau bertemu. Bayu merasakan sakit yang lebih bersih daripada kebencian. Tidak apa. Dia takut. Kalimat itu membuat Bayu mengangkat kepala. "Takut apa? Orang-orang bilang kamu membuat Pak Haris ditangkap. Dia dengar orang dewasa bicara. Buat anak kecil, kamu seperti orang yang muncul tiba-tiba, lalu semua orang jatuh." Bayu duduk diam. Selama bertahun-tahun,
Ia takut Nadia akan melihat dirinya sebagai narapidana. Ia tidak pernah membayangkan putrinya justru akan takut kepada orang yang ia menjadi setelah bebas. Ratih berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berkata, "Kalau kamu benar-benar mau mengenalnya, jangan datang sebagai orang yang bisa menghancurkan siapapun. Datang saja sebagai Bayu." Pintu tertutup. Bayu melihat tumpukan dokumen di meja. Untuk pertama kali, semuanya terlihat seperti sampah. Proses hukum tidak selesai dalam seminggu. Bayu sudah cukup mengenal sistem untuk tidak berharap keajaiban. Saksi dipanggil, dokumen dan tulisan tangan diperiksa, perpindahan aset ditelusuri. Nama-nama lama muncul kembali. Sebagian menyangkal, sebagian mengaku lupa, dan sebagian baru mau bicara ketika sadar Haris tak lagi mampu melindungi mereka. Darmawan tidak menarik keterangannya. Itu mengejutkan Bayu. Ia mengira pria itu akan berubah pikiran ketika menyadari seberapa besar hukuman yang bisa diterimanya. Tidak. Darmawan datang setiap kali dipanggil. Ia mengakui bahwa pada 1998 ia sengaja mengabaikan fakta yang dapat menguntungkan Bayu. Tidak pernah memalsukan bukti dengan tangannya sendiri, tetapi membiarkan bukti yang bermasalah menjadi dasar perkara. Di mata Bayu, itu tidak membuatnya lebih baik. Tetapi setidaknya sekali dalam hidupnya, Darmawan berhenti memilih jalan paling mudah. Haris mencoba mempertahankan diri dengan mengatakan semua keputusan bisnis setelah Bayu di penjara sah. Secara teknis, sebagian memang sah. Itulah bagian paling buruk. Kejahatan jarang datang dengan seluruh bagiannya ilegal. Seringkali satu kebohongan besar hanya membutuhkan banyak dokumen kecil yang terlihat benar. Atas dasar pengakuan Darmawan, keterangan baru Rudi, dan dokumen yang tidak pernah muncul dalam perkara lama, pengacara Bayu mengajukan peninjauan kembali. Semua itu diajukan sebagai novum yang menunjukkan bahwa dasar perkara 1998 telah dibentuk dari bukti dan proses yang cacat. Pada Oktober 2002, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Permohonan peninjauan kembali Bayu dikabulkan dan putusan lamanya dibatalkan. Bayu duduk di ruang sidang ketika keputusan itu dibacakan, hampir di tempat yang sama seperti beberapa tahun sebelumnya. Dulu, Ratih berada di belakangnya dengan perut besar. Sekarang, kursi itu kosong. Ketika hakim menyatakan nama Bayu Santoso dipulihkan dan ia tidak bersalah atas dakwaan lama, beberapa orang menoleh kepadanya. Pengacara menepuk pundaknya. Wartawan bergerak. Bayu hanya duduk. Ia menunggu sesuatu. Kemenangan, air mata, marah, apapun. Tidak ada. Seseorang memberikan salinan keputusan. Bayu melihat namanya. Bayu Santoso, tidak bersalah. Ia membaca dua kata itu berulang kali. 4 tahun hidupnya tidak kembali. Nadia tidak tiba-tiba menjadi bayi lagi. Santoso Jaya tidak muncul kembali. Ratih tidak berdiri di sampingnya. Pak Seno tidak hidup. Kata tidak bersalah ternyata jauh lebih ringan daripada yang ia bayangkan. Hanya tinta. Tetapi mungkin memang begitulah keadilan bekerja. Ia tidak mengembalikan masa lalu. Ia hanya menghentikan kebohongan agar tidak terus menjadi masa depan. Haris menghadapi proses hukum yang lebih panjang. Beberapa perusahaannya tetap berjalan karena Bayu sengaja tidak menghancurkan bisnis tersebut. Ia bekerja melalui pengacara dan kreditur untuk memastikan perusahaan logistik dipisahkan dari kepentingan pribadi Haris. Ratusan karyawan tetap bekerja. Yayasan pendidikan juga bertahan setelah pengurus baru masuk. Dulu Bayu mengira balas dendam berarti membuat musuh kehilangan semuanya. Sekarang ia mengerti bahwa jika ingin menghukum satu orang, menghancurkan 100 keluarga di sekelilingnya bukan kemenangan. Itu hanya cara lain menjadi Haris. Darmawan akhirnya dijatuhi hukuman atas penyalahgunaan kewenangan dan perkara lain yang terungkap dari penyelidikan Garda Timur.
Bayu mengunjunginya satu kali. Di ruang kunjungan yang kusam, Darmawan datang dengan rambut dipotong pendek dan duduk di balik pembatas. "Selamat, nama Anda kembali," katanya. Bayu hampir tertawa. "Nama saya tidak pernah pergi. Orang cuma berhenti mempercayainya." Darmawan mengangguk. Kemudian Darmawan bertanya, "Saya mau tanya satu hal." "Apa?" "Kalau dulu semua itu tidak terjadi, menurut Anda sekarang Anda akan jadi orang seperti apa?" Bayu memandangnya. "Saya tidak tahu. Mungkin tetap punya perusahaan angkutan, pulang malam, marah kalau solar naik, antar anak sekolah." Bayu tidak menjawab. Darmawan tersenyum sedikit. Kadang saya berpikir, orang yang saya masukkan ke penjara tahun 1998 sebenarnya sudah tidak ada. Kalimat itu menyakitkan karena benar. Bayu berdiri. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada masa ketika ia merasa harus mengetahui setiap rahasia dan membuka setiap pintu. Sekarang ia mulai belajar bahwa sebagian pintu boleh dibiarkan tertutup. Beberapa minggu kemudian, Bayu menjual sebagian besar kepemilikannya dalam usaha penagihan dan investasi yang ia bangun setelah bebas. Ia hanya mempertahankan bisnis transportasi kecil dengan 4 truk, sama seperti dulu. Seorang teman menyebutnya gila. Bayu hanya menjawab, "Saya sudah pernah punya terlalu banyak alasan untuk tidak tidur." Ia membeli sebuah kantor sederhana tidak jauh dari kawasan pelabuhan. Tidak mewah. Ada meja, telepon, kipas angin, suara truk dari jalan. Aneh. Tetapi tempat itu membuatnya merasa lebih tenang daripada kantor-kantor ber-AC yang pernah ia masuki sebagai investor. Sebagian uang kompensasi yang kemudian ia terima digunakan untuk membantu keluarga orang yang sedang menjalani hukuman. Bayu tidak mendirikan yayasan atas namanya. Ia tidak mau fotonya dipasang. Ia hanya menitipkan dana melalui lembaga yang sudah bekerja. Ketika seseorang bertanya, kenapa membantu keluarga narapidana, Bayu berkata, "Yang dihukum satu orang, tapi yang kehilangan hidup kadang satu rumah." Pada November, Rudi meninggal karena penyakit hati. Bayu datang ke pemakamannya dan berdiri cukup jauh dari keluarga Rudi. Ia tidak tahu apakah sudah memaafkan lelaki itu. Mungkin memaafkan bukan keputusan sekali jadi, pikirnya, melainkan berhenti membawa seseorang kemanapun kita pergi. Bayu meletakkan bunga dan pulang. Hubungannya dengan Ratih juga tidak kembali seperti dulu. Tidak mungkin. Ratih adalah istri Arif sekarang. Arif tidak pernah bersikap buruk kepadanya. Pertemuan pertama mereka canggung. Arif mengajak Bayu duduk di teras dan membuat teh. Tidak ada pertengkaran, tidak ada ancaman. Justru itu yang membuat Bayu merasa malu terhadap banyak bayangan yang pernah dibuatnya tentang pria tersebut. Arif berkata, "Saya tidak mau mengambil tempat Bapak." Bayu menatap cangkir. "Bapak tidak mengambil, saya yang tidak ada. Nadia sayang saya tahu. Tapi itu tidak berarti dia tidak boleh kenal Bapak." Bayu mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa menjadi ayah bukan perkara siapa yang namanya tertulis pertama kali. Arif telah mengantar Nadia ketika demam, membelikan buku, membawanya ke sekolah, mengajari naik sepeda. Bayu tidak mempunyai hak merampas semua itu hanya karena darah mereka sama. Pertemuan dengan Nadia dijadwalkan beberapa minggu kemudian. Minggu pagi, Bayu datang terlalu cepat. Ia menunggu di kawasan dekat Tanjung Perak, di sebuah tempat sederhana, tempat orang bisa melihat kapal dari kejauhan. Udara pagi membawa bau laut, solar, ikan, dan asap dapur warung. Bayu mengenakan kemeja biasa, tidak membawa hadiah mahal. Ia sempat ingin membeli boneka. Ratih melarang. "Jangan berusaha membeli 4 tahun dalam satu pagi." Bayu mengerti. Ia hanya membeli sebungkus roti kecil karena tidak tahu harus membawa apa. Jam 8 lewat sedikit,
Ratih datang. Arif tidak ikut. Nadia berjalan di sebelah ibunya. Usianya baru 4 tahun. Tubuhnya kecil, rambutnya diikat 2. Bayu berdiri. Semua kalimat yang ia siapkan hilang. Ia pernah menghadapi jaksa, bankir, pengusaha, orang yang mengancam keluarganya. Tidak satu pun membuatnya setakut anak kecil yang berdiri 10 langkah darinya. Ratih membungkuk dan mengatakan sesuatu kepada Nadia. Nadia menatap Bayu. Kemudian perlahan berjalan mendekat. Bayu tidak bergerak. Ia takut satu langkah terlalu cepat akan membuat anak itu mundur. Nadia berhenti. "Kamu Bayu?" Bayu hampir mengatakan, "Saya ayahmu." Tetapi ia ingat ucapan Ratih, "Datanglah sebagai Bayu." Iya. Nadia melihat wajahnya lama. "Mama bilang dulu kamu punya truk." Bayu tersenyum. "Masih punya." "Besar?" "Lumayan. Boleh lihat." "Kalau Mama mengizinkan." Nadia menoleh kepada Ratih. Ratih tersenyum kecil. "Nanti." Nadia kembali memandang Bayu. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan, tidak ada musik seperti dalam film. Hanya anak kecil yang penasaran kepada seorang laki-laki asing. Mereka berjalan bersama ke warung. Bayu membeli teh untuk Ratih dan susu untuk Nadia. Nadia bertanya, kenapa Bayu tinggal jauh? Bayu menjawab dengan bahasa sederhana. "Dulu orang mengira Om melakukan sesuatu yang tidak Om lakukan. Jadi Om harus tinggal di tempat lain lama sekali." "Penjara?" Bayu terkejut. Ratih menatapnya seolah mengatakan jangan berbohong. "Iya." Nadia mengangguk seperti menerima fakta mengenai cuaca. "Orang jahat?" Bayu menelan ludah. Kadang orang baik bisa melakukan hal buruk. Kadang orang yang tidak melakukan apa-apa juga bisa dituduh buruk. Nadia berpikir, "Kamu baik?" Pertanyaan itu membuat Bayu diam jauh lebih lama daripada seharusnya. "Aku sedang berusaha." Nadia menerima jawaban itu. Anak-anak terkadang lebih bijaksana daripada orang dewasa karena mereka tidak membutuhkan semuanya tampak sempurna. Setelah hampir 1 jam, Ratih mengatakan mereka harus pulang. Bayu berdiri, Nadia melangkah beberapa meter, lalu berbalik. "Bayu?" "Iya." "Minggu depan aku boleh lihat truk?" Bayu merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Bukan sakit, sesuatu yang selama bertahun-tahun terlalu keras akhirnya retak. "Boleh." Nadia berlari kembali kepada Ratih. Bayu melihat mereka pergi. Dulu ia membayangkan kemenangan sebagai hari Haris ditangkap, atau hari Darmawan masuk penjara, atau hari pengadilan menyatakan dirinya tidak bersalah. Ternyata bukan. Kemenangan hanyalah sebuah pertanyaan sederhana dari anak kecil mengenai sebuah truk. Bayu berjalan menuju pelabuhan. Matahari Surabaya sudah mulai panas. Truk-truk mengantri. Petugas berteriak, klakson saling menjawab. Kapal besar bergerak perlahan di kejauhan. 4 tahun sebelumnya, sebuah kontainer bernomor 472 telah mengambil hampir seluruh hidupnya. Bayu menghabiskan tahun-tahun setelahnya membangun dirinya menjadi orang yang cukup kuat untuk mengambil semuanya kembali. Ia berhasil. Uang kembali. Nama kembali. Kebebasan kembali. Tetapi di ujung perjalanan itu, ia memahami sesuatu yang tidak pernah diajarkan Pak Seno. Manusia tidak selalu membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan kembali hidupnya. Kadang justru ia harus meletakkan kekuatan itu. Berhenti menghitung utang, berhenti mencari kelemahan, berhenti memastikan dirinya selalu 1 langkah lebih jauh. Bayu berdiri di depan kantor kecilnya. Di halaman ada 4 truk. Salah satu sopir sedang mencuci kaca depan. Bayu memandang kendaraan-kendaraan itu dan tersenyum. 4 truk. Sama seperti sebelum semuanya dimulai. Seorang pegawai bertanya, apakah Bayu mau masuk?
karena ada beberapa surat yang harus ditandatangani. Nanti, Bayu duduk di bangku kayu depan kantor. Ia memesan kopi dari warung sebelah. Ketika kopi datang, ia mencicipinya. Terlalu manis. Bayu tertawa sendiri. Ia sudah berubah begitu banyak sampai bahkan tidak lagi menyukai kopi yang dulu diminumnya setiap hari. Ia memandang jalan. Untuk pertama kalinya sejak 1998, tidak ada orang yang sedang ia buru. Tidak ada rencana 5 langkah. Tidak ada nama yang harus dihancurkan. Tidak ada utang yang harus dibeli hanya karena seseorang memilikinya. Minggu depan Nadia akan datang melihat truk. Bayu belum tahu apakah suatu hari anak itu akan memanggilnya ayah. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin memaksa masa depan mengikuti rencananya. Ia hanya ingin berada di sana ketika masa depan datang. Dan setelah 4 tahun menjalani hidup seolah-olah setiap manusia adalah angka dalam sebuah buku besar, Bayu Santoso akhirnya menemukan satu hal yang tidak bisa dihitung, dibeli, atau ditagih. Kesempatan kedua.